Dari info waitress tadi, dia bilang kalau almarhumah mama saat di kafe ini, beberapa jam sebelum kejadian meninggalnya mama, ketemu sama seorang perempuan dan mereka bertengkar hebat. Aku curiga, dia salah satu orang yang terlibat dengan kematian mama. Aku akan cari perempuan itu, yang ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan sama waitress. Halo? Apa? Makam mama saya diacak-acak sama orang. Saya ke sana sekarang. Jadi Mas Firman udah dapat pendonor, Mbak. Iya Kak, doain ya semoga semuanya lancar dan Mas Firman bisa secepatnya dioperasi. Dan setelahnya nggak ada penolakan organ transplantasi dari tubuh Mas Firman. Amin ya rabbal alamin. Aku kagum banget, Mbak, sama kesabaran kamu. Kalau semua ini terjadi sama aku, belum tentu aku kuat. Kamu juga orang yang sabar Kak. Selama ini rumah tangga kamu diuji dengan ujian yang berat, tapi kamu tetap sabar ngadepinnya. Oh iya, gimana Tasya? Apa dia masih suka berusaha untuk ganggu rumah tangga kalian? Alhamdulillah Tasya udah nyerah, Mbak. Mungkin dia udah sadar kalau Mas Rika itu nggak mencintai dia. Dan sekarang dia udah pulang ke kampung halamannya. Tasya udah janji kalau dia nggak akan lagi ganggu rumah tangga aku dan Mas Riko. Tapi Mas Riko juga janji kalau dia tetap akan bertanggung jawab sama anaknya saat nanti anaknya lahir. Iya, itu emang udah kewajibannya Riko, Kak. Gimana pun juga, dia harus bertanggung jawab. Semoga setelah ini, rumah tangga kalian bisa harmonis kayak dulu lagi ya. Amin. Doa yang sama buat Mas Firman dan juga Mbak Nabila. Amin. Emang kalian mau kemana? Kita mau pindah ke Pontianak, Mbak. Sekalian Mas Riko mau berobat mata di sana. Dan Mas Riko juga udah dapat persetujuan untuk mutasi kerja ke sana. Jadi Bagas juga nanti akan pindah sekolah ke Pontianak. Aku dan Mas Riko berharap dengan kita pindah ke sana akan membawa warna baru ke dalam rumah tangga kita, Mbak. Apapun keputusan kalian, aku akan selalu dukung keputusan itu. Oh, saya titip Erika sama kamu ya. Dan saya yakin kamu pasti akan bisa menjaga Erika lebih baik daripada sebelumnya. Mbak Nabila tenang aja. Saya akan pegang janji saya. Meskipun kita terpisah pulau, tapi komunikasi kita jangan terputus ya. Iya, Mbak. Pokoknya aku janji begitu sampai di sana aku akan sering-sering telepon kamu. Karena buat aku, kamu itu bukan sekedar kakak ipar. Tapi kamu udah kayak kakakku sendiri, Mbak. Ini siapa sih, Pak? Orang kurang kerjaan yang ngacak-ngacak makam almarhumah mama saya. Bapak lihat kerusakannya. Gak mungkin ini terjadi karena dia acak-acak sama hewan, Pak. Ini pasti ulah manusia. Saya mikirnya juga begitu, Mas. Mohon maaf, saya baru saja datang. Saya juga kaget melihat makam almarhumah Bu Malida sudah hancur begini.
Saya janji akan perbaiki dan ganti nisannya. Saya bukan bahas masalah perbaikinya, Pak. Saya bahas orang stres ini punya dendam apa sama mama saya. Mama saya tuh udah meninggal, Pak. Itu juga yang bikin saya bingung. Baru saja bapak yang kasih kartu nama datang lagi ke sini. Dia nanya apa kartu namanya sudah dikasihkan sama Mas. Saya jawab sudah. Kayaknya dia nunggu telepon dari Mas. Apa bapak yang tadi juga datang ke sini, Pak? Kayaknya enggak deh Mas. Tadi dia datang ke parkiran, nemuin saya terus pergi lagi. Siapapun kamu, orang yang berusaha merusak makam mama aku bakal cari kamu sampai ke ujung dunia. Aku yakin kamu ada hubungannya dengan kematian mama. Kalau terbukti kamu penyebab kematian mama, aku bersumpah akan balaskan dendam mama. Mama Astari! Ma keluar gak, Ma? Apa sih, Jar? Bos, calm down. Jangan teriak-teriak, ngetok-ngetok pintu kayak begini dong, Bu Bos. Yang ada ntar Bu Astrinya bukan keluar, malah nelpon security buat ngusir Bu Bos. Ma! Mama Astari! Ma, aku mau ngomong sama Mama! Jeremy! Susah banget sih Bu Bos dibilanginnya. Kalau mau ngambil Zura itu, diomongin baik-baik. Bukan kayak mau ngajak tawuran begini, Bu Bos. Apa kamu bilang? Saya harus baik-baik sama mereka? Iya. Gak akan. Terutama sama Mama Astari yang selalu ngalangin saya untuk ketemu sama Zura. Hari ini juga, apapun caranya, saya akan bawa pulang anak saya. Ya tapi kan bisa dengan cara... Bos. Mama Astari keluar! Apaan sih Tante Wilda? Tante Wilda belum puas bikin keributan sama keluarga aku. Saya gak ada urusan sama kamu. Jadi gak usah ikut campur. Minggir. Enggak Tante, apa sih Tante? Aku nggak mau Kak Tante bikin keributan di sini. Kamu tuh bisa diem gak sih? Saya bilang saya gak ada urusan sama kamu. Minggir gak? Enggak Tante. Jangan kurang ajar. Ayo, lepasin gak? Lepasin! Saya yakin banget kalau anak saya makin lama tinggal di sini, dia akan tumbuh kayak kamu. Jadi anak yang gak sopan, kurang ajar, dan pembangkang. Tante pikir Tante sopan teriak-teriak manggil Oma. Kalau sampai Zura denger, Zura bakal makin benci sama Tante. Gak akan. Kalaupun anak saya benci sama saya, itu semua karena kalian. Pasti kalian yang udah cuci pakai Zura, iya kan? Zura benci sama Tante itu karena sikap Tante sendiri. Zura jadi benci dan trauma kalau ngeliat Tante. Harusnya Tante jaga diri dari Zura biar gak dicap buruk sama Zura. Kamu gak perlu ceramahin saya. Dan jangan pernah ngelawan saya.